telah melaporkan perbuatan dari saudara Abdul Roshid yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan saya. Ya. Yang pertama, aksi pembakaran itu jelas tidak diperbolehkan karena membakar atribut partai tidak boleh. Ya. Apalagi atribut partai itu atas nama saya dan yang memang pernah saya berikan sebagai sebagai kerjasama kita akan dukungan terhadap Nasdem. Ya. Waduh, kader Nasdem bakar atribut dipolisikan Surya Paloh. Tunis demokrasi internal Nasdem dibungkam, partai hianati kadernya, parah. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data. Sebagai ketua umum relawan Anies Petugas Rakyat Indonesia yang merupakan pendukungnya Pak Anies, merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, yang ini merupakan sebuah cacat dalam konsultasi pemilu 2024. Maka saya Haji Abdul Roshid Arsyad selaku Ketua Umum Komite Pedagang Pasar dan salah satu kader Partai Nasdem menyatakan mundur dari Partai Nasdem, dan juga saya saat ini juga pun masih masuk sebagai bacalek di Partai Nasdem. Selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga, dan tidak dilarang juga. Abdul Roshid Arsyad, bakal calon legislatif Partai Nasdem yang membakar bendera Partai Nasdem dan kaos Anies Baswedan, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Roshid dilaporkan caleg DPR RI Dapil DKI 1 Jaktim dari Partai Nasdem, Imam Ratrioso, ke SPKT Polres Metro Jaktim Selasa 5 September. Menurut Ratrioso, tindakan Roshid bersama massa yang melakukan pembakaran bendera Partai Nasdem dan kaos bergambar Capres Anies sudah merugikan dirinya dan Nasdem secara keseluruhan. Pasalnya, bendera Nasdem dan kaos Anies yang dibakar Roshid bersama dengan pedagang simpatisan di Pasar Kalimalang Cakung pada Senin 4 September merupakan pemberian Ratrioso. Dalam laporannya, Ratrioso menyerahkan barang bukti berupa kaos bendera atribut Partai Nasdem, satu link video kejadian di media sosial, dan satu video pengakuan saksi pembakaran. Alasannya, menurut DPD Nasdem Jaktim, Roshid menyuruh dan membayar orang untuk melakukan pembakaran terhadap bendera Partai Nasdem dan kaos bergambar Anies. Berdasarkan laporan yang sudah diterima SPKT Polres Metro Jaktim, Roshid sebagai terlapor diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP, yaitu tentang perusakan terhadap barang secara bersama-sama dan atau diduga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE. Isinya tentang mendistribusikan atau mentransmisikan elektronik atau membuat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi memang benar dong kata Anies jika demokrasi dibungkam di Wakanda, tapi bukan di Wakanda Indonesia, tapi di Wakanda internal Nasdem. Karena kalau menurut Anies, salah satu ciri dalam negara demokrasi adanya keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Namun, yang ia sebut terjadi di Wakanda belakangan ini, masyarakat takut untuk menyatakan pendapatnya, bahkan untuk sekedar mengeluhkan layanan sebuah bengkel lantaran bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik. Jadi apa bedanya dong dengan yang terjadi di dalam internal Nasdem?
yang kepanjangannya Nasional Demokrasi. Mana demokrasinya? Hal itu juga yang menjadi keprihatinan Anies yang disampaikannya pada kuliah umum kebangsaan di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, FISIP, Universitas Indonesia. Dan yang terjadi memang benar adanya, tapi yang anti demokrasi adalah partai pengusungnya yaitu Nasdem sendiri. Jika memang Anies sangat prihatin dengan demokrasi di Indonesia, apa yang menimpa Nasdem tidak perlu dong dilaporkan ke polisi. Para kader yang keluar adalah bentuk demokrasi karena mereka punya hak untuk menentukan kemauannya sendiri. Lagian baper amat sih, itu kan bentuk kekecewaan kader. Nasdem sendiri yang sama sekali tidak mendengarkan aspirasi kadernya, cuma seenak Paloh sendiri. Surya Paloh sendiri seharusnya mendengar suara atau aspirasi kader-kadernya, bukan cuma sakar PDW. Begitu juga dengan Anies, jangan cuma bisa nyinyir soal demokrasi, tapi tak bisa memahami sikap kader-kader tersebut. Justru yang tidak demokrasi adalah Nasdem, yang tidak bisa menampung aspirasi para kadernya. Ya beginilah contoh konkret partai calon pemimpin yang suka mengumbar kata-kata indah, tapi tindakan tidak mencerminkan dari kata-katanya tersebut. Sok bicara demokrasi, tapi mereka tidak sadar diri. Bahkan parpol yang mengusungnya juga membungkam kebebasan kader-kadernya. Muka tebal, inilah cocok untuk menggambarkan Anies dan Nasdem saat ini. Sok bicara kesetaraan kesempatan, kesetaraan kesejahteraan, tapi saat dia jadi pemimpin gagal mewujudkan. Semua diolah lewat kata-kata sehingga terdengar seperti prestasi luar biasa. Biasa sajalah, tak perlu lebay, baper, norak, menanggapi apalagi mau menyeratkan jika demokrasi Indonesia jelek kalau internal Nasdem sendiri masih anti demokrasi. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif.
Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?